Baik, perkenalkan saya atas nama Maria Eljanawati dengan NIM 18040600264. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan tema kepala atau capute dan alat tambahan pada serangga. Kepala merupakan bangunan yang kuat. Alat tambahannya adalah antena, mata, dan alat mulut. Bagian belakang terdapat lubang yang disebut foramen magnum. Posisi kepala serangga terdapat kepala atau caput, yaitu di mana bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocellus. Permukaan belalang kepala serangga sebagian besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen obspilate. Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Menurut Suherhianto pada tahun 2008 menyatakan bahwa kepala serangga terdiri dari 3-7 ruas yang memiliki fungsi sebagai alat pengumpulan makanan, penerimaan rangsangan, dan fungsi dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras karena mengalami sklerotisasi. Menurut Hadi pada tahun 2009, tipe kepala serangga berdasarkan posisi alat mulut terhadap sumbu atau poros tubuh dapat dibedakan atas. Yang pertama, hypognathus atau vertikal, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke bawah dan dalam posisi yang sama dengan tungkai. Contohnya pada Orthoptera. Yang kedua, prognathus atau horizontal, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke depan dan biasanya serangga ini aktif mengejar mangsa. Contohnya pada Ordo-Coleoptera. Yang ketiga, opistognathus atau obliqui, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke belakang dan terletak di antara sela-sela pasangan tungkai. Contohnya pada Ordo Hemiptera. Yang berikut, antena. Serangga mempunyai sepasang antena yang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang-benang memanjang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, raba, dan panas. Pada dasarnya, antena serangga terdiri atas 3 ruas. Ruas dasar dinamakan scape. Scape ini termasuk ke dalam daerah yang menyelaput atau membraneus pada kepala. Ruas kedua dinamakan flagella atau tunggal atau flagellum. Yang berikut, mata. Mata pada serangga terdiri dari mata majemuk atau compon eyes dan mata tunggal atau ocelli. Mata tunggal pada larva Holoptema bola terletak di lateral kepala disebut stemata. Jumlahnya ada 6 atau 8. Mata tunggal abda belalang terdapat di frons. Mata majemuk terdiri dari kelompok unit masing-masing tersusun dari sistem lensa dan sejumlah kecil sensori. Sistem lensa ini fungsinya untuk memfokuskan sinar menuju elemen fotosensitif dan keluar dari sel sensori, berjalan ke belakang menuju lobus optik dari tiap otak, tiap fases, dan dari satu unit yang disebut omaptidia. Antena terdiri dari 3 ruas, yaitu scape, pedicle, dan flagellum. Pada antena terdapat yang pertama itu penerima rangsangan atau sensillum atau sensilla. Yang kedua bentuk sensilla, di mana yang pertama itu rambut, cekungan, dan tonjolan. Yang berikut rangsangan yang diterima, yaitu yang pertama dari kimia atau chemoreceptor, yang kedua mekanik atau mechanoreceptor, yang ketiga suhu atau thermoreceptor, yang keempat kelembapan atau hygroreceptor. Tipe antena yang pertama, filling force,
atau Coleoptera cerambicidae. Yang kedua, Citarceus atau Odonata libellulidae. Yang berikut Moniliform atau Isoptera termitidae. Yang berikut Clavate atau Lepidoptera Pasilionidae. Yang berikut Capitate atau Coleoptera nitidulidae. Yang berikut Pecinate atau Coleoptera elateridae. Yang berikut Aristate atau Diptera musicidae. Yang berikut Plumose atau Diptera culicidae atau nyamuk jantan. Yang berikut Flabella T. Mata serangga, yaitu serangga dewasa memiliki dua jenis mata, yaitu yang pertama mata tunggal atau Ocellus, dapat dijumpai pada larva, nimfa, dan serangga dewasa. Yang kedua mata majemuk atau disebut mata facet, dijumpai pada serangga dewasa dan biasanya berjumlah sepasang, terletak pada setiap sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol. Mata majemuk atau mata facet serangga dewasa dan nimfa mempunyai sepasang mata majemuk. Yang kedua, mata majemuk serangga dipergunakan untuk menangkap kesan bayangan atau citra. Yang berikut mata majemuk terdiri dari dua buah bangunan yang besar, halus dan mengkilap, terletak pada kedua sisi kepala. Yang berikut terdapat pada bagian depan kepala atau frons. Yang berikut bentuk, yaitu cembung, bulat atau lonjong. Yang berikut ukuran mata majemuk menunjukkan perilaku serangganya. Yang berikut ada serangga yang sama sekali tidak memiliki mata majemuk, ada yang seluruh kepalanya tertutup oleh mata. Yang berikut tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditutup, tidak dapat difokuskan tepat terhadap sasaran pada berbagai jarak. Yang berikut kemungkinan mata majemuk bekerja lebih baik dalam mendeteksi benda-benda sasaran yang bergerak. Yang berikut permukaan sebelah luar terdiri dari banyak bidang-bidang yang berbentuk hexagonal seperti facet dan disebut omatidium. Yang berikut mata majemuk terdiri atas sejumlah mata facet yang disebut omatidium yang masing-masing memiliki kornea sendiri-sendiri. Yang berikut bagian luar dari tiap omatidium terdapat lensa yang disebut kornea. Umumnya lensa kornea dari mata facet ini bentuknya hexagonal. Omatidium pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nocturnal pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Pada beberapa serangga penyebaran atau perpindahan pigmen dapat terjadi tergantung dari kekuatan cahaya yang tertangkap. Sedangkan mata tunggal itu atau mata ocelli, terdapat dua jenis ocelli. Yang pertama dorsal ocelli. Pada dorsal ocelli yaitu di mana merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa. Yang kedua terdapat bersama mata majemuk pada serangga dewasa atau nimfa. Yang berikut jumlah 3 buah pada vertex. Yang berikut berfungsi menangkap intensitas cahaya. Yang berikut contohnya yaitu Collembola, Tisanura, Hypnoptera. Yang kedua lateral ocelli, yang dimana mata serangga dewasa karena tidak mempunyai mata majemuk, yaitu yang berikut jumlah bervarias yaitu 1-6 buah atau lebih. Yang berikut terdapat pada gena. Yang berikut berfungsi untuk melihat yaitu menangkap bentuk dan warna. Contoh yaitu ngengat mempunyai 2 buah di dasar antena, yang kupu-kupu tidak mempunyai ocelli. Ocellus terdiri dari 1 kornea, lapisan korneagen dan selapis sel indera yaitu retina. Kemungkinan Ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak dapat menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata. Pada serangga yang metamorfosisnya sempurna, ocelli lateral merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa. Berikut jumlah ocelli umumnya bervariasi.
Perbedaan osili dengan mata majemuk. Yang pertama, dibentuk oleh lapisan kutikula yang mengeras dan transparan. Yang kedua, kornea berbentuk cembung yang di bawahnya terdapat sel-sel korneagen dan di bawahnya lagi sel-sel retina. Yang berikut, retina terdiri atas kumpulan saraf sensoris yang mengelilingi rabdom atau lensa optik. Cara pembentukan bayangan pada mata serangga. Yang pertama, pembentukan bayangan secara oposisi, di mana hanya sinsar yang tegak lurus pada korneo yang dapat diteruskan ke retinula. Yang kedua, pembentukan bayangan secara superposisi, di mana semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retinula. Kebanyakan serangga malam umumnya mempunyai mata dengan bayangan superposisi. Yang berikut, alat mulut. Alat mulut pada serangga yaitu yang pertama labrum, yang kedua mandibula, yang ketiga maksila, yang keempat labium. Alat mulut serangga mengalami modifikasi sesuai cara memperoleh makanan. Pada alat mulut serangga umumnya dibagi ke 3 kelompok, yaitu kelompok mandibulata atau mandibel atau seperti belalang. Yang kedua, kelompok haustellata seperti kepik atau nyamuk. Yang berikut kelompok kombinasi yang contohnya seperti lebah. Tipe-tipe alat mulut. Yang pertama, tipe menggigit, mengunyah atau mandibulata, dan merupakan tipe dasar. Terdiri dari bagian labrum, mandibel, maksila, dan labium. Yang kedua, tipe menusuk atau mengisap, yaitu haustellata, yang dimana rostrum atau modifikasi dari labrum dan labium. Yang kedua, stylet mandibel dan stylet maksila atau modifikasi dari mandibel dan maksila. Alat mulut menusuk, mengisap, contohnya yaitu seperti nyamuk. Yang ketiga, tipe menjilat, mengisap atau haustellata, contohnya yaitu pada lalat. Empat, tipe mengisap atau haustellata yang contohnya dimana pada kupu-kupu dan ngengat atau proboscis atau galea. Yang berikut, tipe meraut, mengisap atau haustellata pada trip, yaitu yang dimana labrum, labium, palpus maksila, palpus labium. Berikut stylet mandibel kiri, stylet maksila atau satu pasang. 6, tipe mengait, mengisap atau mandibulata yang berada pada larva lalat. Yang berikut, tipe kombinasi atau mandibulata sampai haustellata yang dimana contohnya itu pada lebah.
Pada tipe alat mulut ini diwakili oleh tipe alat mulut lebah, madu atau apis cerana atau Hymenoptera atau Apidae, merupakan tipe kombinasi yang struktur labrum dan mandibelnya serupa dengan tipe alat mulut menggigit, mengunyah, tapi maksila dan labiumnya memanjang dan menyatu. Glosa merupakan bagian dari labium yang berbentuk memanjang, sedangkan ujungnya menyerupai lidah yang berbulu disebut flabellum yang dapat bergerak, menyusup dan menarik untuk mencapai cairan nektar yang ada di dalam bunga. Baik, mungkin pada kesempatan ini dan mungkin itu saja materi yang yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dengan hati yang dalam. Sekian dan terima kasih.